Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepadanya kita boleh bertemu kembali dalam kesempatan lewat program Renungan Harian Rehat. Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita terus berserah dan menyerahkan seluruh hidup kita, berharap dan berseru hanya kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Dialah yang akan terus menyertai dan menolong kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu kita berdoa. Bapa kekasih di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena betapa baiknya Engkau Tuhan. Tiada Allah lain yang kami percaya. Allah yang penuh kuasa, penuh kasih, terus menolong dan memelihara kami. Terlebih dalam situasi-situasi sulit seperti yang kami alami sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah dalam tuntunan Tuhan kami terus bersabar, menanti semua yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan. Saat ini kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, ampuni kami. Berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35 dalam perikop burung puyuh. Demikian firman Tuhan. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Amin. Firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk memahami dan melakukannya. Kita renungkan firman-Nya dengan tema Tuhan memberi yang kau perlu. Nasorongan puang matua tumu para lurinah. God give what you need. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seorang anak meminta kepada orang tuanya dibelikan sebuah sepeda motor. Tetapi karena anak itu belum cukup umur, orang tuanya tentu tidak mengabulkannya. Namun anak itu mengancam bahwa jika tidak dibelikan,
maka dia tidak mau lagi pergi ke sekolah. Orang tuanya terpaksa memenuhi permintaan itu. Akan tetapi setelah beberapa hari memakai kendaraan itu, anaknya kecelakaan karena melaju kencang di jalan raya. Dan anaknya mengalami tabrakan yang dahsyat, lalu meninggal. Permintaan anak ini dikabulkan, namun justru membawa bencana bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita hari ini menceritakan tentang orang Israel yang bersungut-sungut karena mereka sudah merasa muak dengan hanya makan mana saja. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, meminta daging untuk dimakan. Lalu Musa menyampaikan keluhan bangsa itu kepada Tuhan, dan oleh kuasanya dia mendatangkan angin dari laut. Angin itu membawa burung-burung puyuh yang banyak sekali, sampai sekitar 1 meter di atas permukaan tanah. Burung itu berterbangan di atas perkemahan itu sampai sejauh berapa kilometer di sekitarnya. Orang Israel memungutnya sebanyak mungkin dan mengawetkannya dengan cara dikeringkan. Namun Tuhan murka kepada berapa orang yang rakus. Mereka kena tulah hingga mati, lalu dikuburkan di tempat itu. Maka tempat itu dinamai Kibrot Tawa, yang dapat diartikan kuburan kerakusan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terkadang kita mengeluh seakan Tuhan tidak peduli kebutuhan kita. Namun ketika Tuhan mengabulkannya, ada orang yang menjadi lupa diri, rakus, serakah, dan tidak lagi bersyukur. Kita selalu diajarkan untuk mencukupkan diri, seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena itu, sampaikanlah kebutuhanmu pada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang mengatur apa yang kau perlukan dalam hidupmu. Roh Kudus memberkati. Amin, firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kasih-Mu tak terhingga, dan kasih-Mu kembali nyata bagi kami. Tuhan, memampukan kami menjalani hidup ini, menjalani situasi yang begitu sangat sulit karena COVID-19, membuat kekhawatiran pada diri kami. Dan setidaknya karena COVID-19, banyak di antara umat-Mu yang menderita, tak terkecuali berdampak secara ekonomi. Kebutuhan hidup menjadi tak pasti. Lewat firman-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya, semakin dikuatkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi justru mempedulikan kami. Tuhan mengajar kami bagaimana mensyukuri semua yang Tuhan beri, dan meyakinkan kami bahwa hidup kami tak akan berkekurangan, dan Tuhan peduli akan kebutuhan hidup kami. Mampukan kami mensyukuri semua yang Tuhan beri, hidup berkecukupan, hidup penuh syukur atas Tuhan, atas apa yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami hidup dalam iman kami, percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu, tak terkecuali dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan kehidupan, persoalan COVID-19. Jaga dan lindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Memberkati dan melindungi, menguatkan, menghiburkan segenap umat-Mu yang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih
seperti keluarga almarhum Bapak Y. Salulinggi, juga keluarga almarhum Bapak Yohanes Samara, seperti halnya keluarga Bapak Rudianto dan Ibu Lerni. Kuatkan, hiburkan mereka semuanya ya Tuhan. Tak terkecuali juga yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Leonardo Sambo, Bapak dan Ibu Soni Pandin, Nyonya Peter Tenah, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Albertin Pandeirot, Bapak Penatua Yan Ruruk, Bapak Hendrik Melajong sekeluarga, Bapak Yakobus Pagiling, Diaken Nyonya Desiana Lusito, Bapak Lusito Hakris Santo, Bapak Martin Karangan, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Novianus Sarma, Nyonya Novin Sarma, Bapak Profesor TR Andilolo, Nyonya Tina Salulinggi, Bapak Octavianus, Bapak Penatua YP Pakendek, Nyonya Agustina Patongluan, Nyonya Esther Zainuddin, Saudara Yermias Patongluan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damari Siri, Nyonya Martin Balle, Nyonya Selvi B. Silambi, Penatua Nyonya B. Selvi B. Silambi, Nyonya Sri Rante Padang, Nyonya Aris Lambe, Nyonya Samuel Tampang, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Anna Mangia, Bapak Matius Patu, Saudara Naftali Minah, Nyonya JS Bane, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Nyonya Markus Tonapa, Bapak Markus Tonapa, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Nyonya Palimpunga, Saudari Liliana, Nyonya Joni Doa, Nyonya Martina Rombe, Bapak Romianto, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Mama Keti yang akan rencana dioperasi, Tuhan sertai. Bapak Octavianus Sesa, Bapak Nyonya Ibu Mama Keti yang akan rencana akan dioperasi, Tuhan kiranya sertai dan bukakan jalan, pelihara sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan berkenan atas semua anak-anak Tuhan. Hidup di dalam pergumulan mereka, Tuhan pasti buka jalan. Saat ini juga kami berdoa buat situasi yang kami hadapi. Kiranya kelak waktu dalam waktu yang Tuhan tentukan, situasi akan menjadi baik kembali. Sertai segenap umat-Mu dalam rumah tangga, dalam persekutuan, anak-anak Tuhan dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka. Kami percaya juga anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Terutama juga anak-anak kami yang mengalami gangguan mental dan lain-lain sebagainya. Anak-anak spesial kami Tuhan memberkati. Kiranya semuanya boleh bertumbuh di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kelak waktu mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa.
anak-anak yang membanggakan bagi gereja, bagi keluarga, terlebih bagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami, Tuhan pelihara kami, pemerintah kami, mampukan mereka untuk terus mengemban tugas yang berat ini di dalam memimpin bangsa ini dan menyatakan kebijakan-kebijakan yang baik buat kehidupan bersama. Tuhan sertai juga keluarga kami dimanapun. Sambut sempurnakan doa kami ya Bapa di surga. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan menguatkan dan memelihara kita dan memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan menolong kita.